merdekakan negara ini dengan darah. Karena memperjuangkan bangsa dan negara ini, Maka kami akan mengikuti Nabi itu. Maka kami akan memerangi kalian. Rasul menjawab, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Ya, ini programnya Mari Mengaji. Hijrah orang hijrah ya. Apakah bunga bank itu riba? Kehadiran FKUB ini dari tarbiyah ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita hubungan dengan Rasulullah, sehingga apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi istimewa di dalam interaksi Allah dengan mereka. Sandal yang tadi kita masuk ke masjid, kita buka di depan masjid sana. Tapi ketika sandal tersebut berhubungan dengan Rasulullah, maka sandal itu bisa ikut dengan Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Dzatullah. Di malam Isra wal Mi'raj, di tempat yang malaikat Jibril tidak mampu untuk ikut dengan Rasulullah, namun sandal tersebut tidak diperintahkan dicopot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril mulia kalau dibanding dengan sandalnya Rasulullah, namun masalahnya sandal itu milik siapa dan menempel di badannya siapa. Kita tanpa kita minta, tidak kita pesan, Allah menjadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga semenjak kita dilahirkan, mulai saat itu tersematlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mulai kita lahir, belum kita berbuat apa-apa, belum mampu untuk beribadah. Semenjak lahir, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita menjadi manusia terbaik dalam sejarah kurun peradaban manusia sejak diciptakan Nabi Allah Adam sampai manusia terakhir. Bukan karena ibadah kita, tapi karena kita berhubungan dengan Rasulullah. Para sahabat mengetahui benar akan hal ini, sehingga kesibukan mereka hanya mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka hanya berusaha bagaimana Nabi Muhammad senang dengan mereka, bagaimana Rasulullah punya perhatian khusus dengan mereka. Karena ketika Nabi Muhammad senang dengan sesuatu, dengan seseorang, akan terbuka pintu yang luas bagi orang tersebut untuk mendekat dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu ya Rasulullah dari gangguan manusia. Karena rumah Nabi Muhammad selalu dijaga. Takut kalau ada orang ingin mengganggu Rasulullah.
Ketika turun firman tersebut, Nabi mengumpulkan para sahabat, tidak ada lagi yang berjaga di rumahku mulai sekarang. Allah sudah menjamin keselamatanku. Di tengah malam terbangun Rasulullah, merasa ada satu orang masih tinggal di luar. Maka dilihat benar ada satu orang duduk di depan pintunya Rasulullah. Sehingga Nabi mengatakan, "Ya fulan, bukankah saya perintahkan kalian untuk pergi dari sini? Tidak perlu menjaga." Maka ini seorang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, saya di sini bukan untuk menjaga dirimu, tidak. Demi Allah tidak. Karena Allah sudah menjagamu. Tadi saya ingin pulang ya Rasulullah bersama dengan teman-teman saya semua, tapi ketika saya rasa semua sudah pulang, bagaimana kalau kamu punya hajat di malam hari, siapa yang akan membantu? Maka saya duduk di sini sebagai khadim ya Rasulullah. Saya duduk di sini sebagai pembantu, sebagai budakmu yang siap untuk diperintahkan apapun juga." Ternyata usaha ini membuat Nabi Muhammad senang, membuat Nabi Muhammad gembira, dan benar terbuka segalanya untuk orang tersebut, hingga Rasulullah mengatakan kepada orang ini, "Salni, minta pada saya saat ini apapun yang kamu mau minta." Terbuka pintu begitu luas untuk orang tersebut, sampai dia pun bingung apa yang ingin dia minta. Dia katakan, "Amhilni syu'ya ya Rasulullah, biarkan saya coba berpikir sebentar." Akhirnya dia datang ke Rasulullah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, kalau saya minta harta, pasti saya menjadi manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Kalau saya meminta kedudukan, pasti saya menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi ini. Tapi itu semua akan binasa, seperti binasanya diriku meninggalkan dunia ini. Ya Rasulullah, saya punya satu permintaan padamu." "Apa?" Dia katakan, "As'aluka murafagatak fil jannah." Saya mau ya Rasulullah menjadi teman terdekatmu di surga Allah subhanahu wa ta'ala. As'aluka murafagatak fil jannah. Adakah cita-cita yang lebih tinggi dari ini? Kita suka mendengar, "Gantungkan cita-citamu setinggi langit." Para sahabat Rasulullah, cita-cita mereka menembus langit itu semua. Karena mereka punya cita-cita. Seluruh sahabat Rasulullah selalu ingin mendekat dengan Nabi Muhammad, bahkan nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Apakah Nabi tolak permintaan tersebut? Tidak. Nabi mengatakan pada sahabat ini, "A'inni 'alaiha bikathratus sujud." Jadikan kamu orang yang pantas untuk mendapatkan hal itu dengan kamu memperbanyak sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud yang dimaksud Rasulullah merupakan rumus yang begitu indah. Sujud yang ketika seseorang merasakan kenikmatan sujud tersebut, ketika seseorang merasakan rahasia sujud tersebut, niscaya dia tidak akan pernah bangun dari sujudnya. Kapanpun, dimanapun, saat apapun, dia sedang sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud." Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah.
Dan orang-orang yang bersama Rasulullah bukan hanya para sahabat, siapapun mereka yang ingin bersama Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan semoga kita pun termasuk orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Di dalam bahasa Arab kalimat ma'iyah, ma'a itu adalah posisi yang paling dekat. Kalau dibilang ma'a, saya dengan Bapak, kita bukan ma'a dalam bahasa Arab, nah masih jauh. Ma'a itu menempel. Ini ma'iyah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, dan mereka yang bersama Rasulullah. Semoga kita pun bersama Nabi Muhammad. Apa ciri mereka? Yang pertama, asyidda 'alal kuffar, tegas pendiriannya terhadap kekufuran. Apa artinya tegas? Tegas, tidak akan pernah menerima sedikit pun apapun yang berbau kekufuran, karena dia benar-benar kokoh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegas bukan berarti memerangi. Tegas, tidak akan terpengaruh sedikit pun. Banyak manusia di zaman sekarang karena mentafsirkan dengan semau dia, akhirnya dia pikir tegas tersebut perang, menghina, menghujat. Padahal setelah dia perangi, dia hina, dia hujat, ketika dia lakukan pesta pernikahan, siapa yang mereka contoh? Mereka contoh orang kafir tersebut. Ketika mereka membeli pakaian buat istri atau anak-anaknya, siapa yang mereka contoh? Orang kafir tersebut. Mode siapa yang mereka ambil kalau bukan modenya orang-orang tersebut? Apakah ini tegas? Tegas, tidak menerima apapun juga. Pola fikir, kita punya pola fikirnya Rasulullah. Apapun, orang-orang yang tegas tersebut tidak akan terpengaruh. Asyiddah 'alal kuffar, ruhama bainahum, dengan sesama mereka terlihat kasih sayang mereka. Sesama mereka ini bisa berarti sesama muslim, bisa sesama manusia, karena memang itulah agama yang dibawa Rasulullah, agama yang membawa kasih sayang. Hingga Rasulullah ketika masuk ke Madinah, arahan pertama Nabi Muhammad dengan orang-orang Madinah, Nabi katakan, ya ayyuhan nas. Nabi memanggil dengan sighah ya ayyuhan nas. Kenapa? Karena memang yang berkumpul di situ bukan hanya kaum muslimin. Ada orang-orang yang belum beriman pada Allah, ada Yahudi, ada Nasrani yang kumpul di situ melihat Rasulullah. Maka Nabi katakan, ayyuhan nas, afshus salam, tebarkan kedamaian. Ada muslim, ada non muslim. Afshus salam, tebarkan kedamaian. Wasilul arham, jaga tali silaturahim. Baik muslim, baik non muslim, baik antar mereka, jaga silaturahmi. Wa at'imut ta'am, biasakan berbagi. Tiga hal ini kalau dilakukan dengan baik, maka tatanan kehidupan kemasyarakatan di dunia akan selamat, akan damai. Tidak akan ada apa yang kita lihat di luar sana, apapun agama mereka. Dan petuah keempat dari Rasulullah dikhususkan bagi mereka yang ingin keselamatan hidup dunia dan akhirat. Nabi katakan, wasallu bil-lail wan nasu niyam. Di malam hari ketuklah pintu Allah dengan salat kalian, ketuklah pintu Allah dengan zikir kalian. Tatkala manusia tertidur seluruhnya, jadikan kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hasilnya?
Kalau seseorang mengerjakan 4 hal tersebut, tadkhulunal jannata bisalam. Kamu akan masuk surga, bukan biasa masuk surganya, bisalam, dengan aman, dengan tentram, dengan nyaman masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ruhama bainahum. Bagaimana hubungan orang-orang yang bersama Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala? Tarahum ruk'an sujada. Kalian akan melihat mereka selalu ruku', selalu sujud. Di antara sifatnya kaum salihin, Al-Imam Abdullah Al-Haddad, Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau pernah mengungkapkan tentang orang-orang yang dekat dengan Allah. Beliau katakan, bahwa sifat orang-orang tersebut adalah gaumun, mereka adalah kelompok manusia. Idza arkhadh-dhalama suturahum lam tulfihim rahnul wita' wal madja'i. Mereka orang-orang yang kalau sudah datang waktu malam, mereka tidak tergoda dengan kenikmatan istirahat, tidur, atau ingin berduaan dengan pasangannya selalu sepanjang malam. Nah, apa yang kita lihat dari mereka? Baltal gohum umudan maharibaguwaman. Kalian akan menemui mereka seperti tiang-tiang dalam masjid mereka. Baltal gohum umudan maharibaguwaman lillah akrim bisujudir rukai. Mereka sujud, mereka ruku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu contoh, masa ini belum lama, beliau adalah Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Beliau meninggal di Jakarta, dikubur di Condet sana. Ketika beliau meninggal, anak-anaknya bercerita tentang ayahnya. Ini meninggal belum lama, saya mengalami beliau, Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Anak-anaknya bilang, abah saya biasanya kalau bangun di tengah malam itu 2 jam sebelum subuh tiap hari. Pernah di masa dia sudah sepuh, kami dikejutkan anak-anaknya, cucu-cucunya dengan tangisan yang begitu kuat dari orang tua kami. Sampai kita takut, ada apa? Kita datang, ya abah, kenapa kamu? Kenapa dengan tangisan yang begitu kuat ini? Akhirnya mereka tunggu abahnya tenang. Ketika bisa ditanya lagi, kenapa sakit, mau ke rumah sakit, mau berangkat. Kenapa? Dia bilang, malam ini saya bangun 1 jam sebelum subuh. Saya biasanya 2 jam sebelum subuh. Anaknya bilang, ya abah, kamu lelah, sudah sepuh, wajar. Bilang, tidak. Saya sekarang berpikir bagaimana nanti saya ketika di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya, ya Umar, kenapa malam itu kamu bangun 1 jam sebelum subuh? Kenapa kamu telat? Apa yang mau saya jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah bangun malam adalah pertanda, tanda cinta makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga Allah mengatakan, kadzaba man idda'a mahabbati. Di dalam kitab-kitab terdahulu, kadzaba man idda'a mahabbati. Bohong, dusta orang-orang yang mengatakan cinta padaku. Idza janna lail nama anni. Dia dusta, bilang cinta padaku kalau tengah malam dia tidur. Kalau tengah malam dia tidur, dusta. Hingga Allah katakan, alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhluwa bihabibih. Bukankah pecinta itu paling senang kalau berduaan dengan kekasihnya? Tarahum ruk'an sujada. Inilah umat Nabi Muhammad yang bersama Rasulullah. Apa yang mereka harap?
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berharap anugerah dari Allah, dan anugerah terbesar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan ciri utama mereka, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu akan melihat di wajah mereka ketundukan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketika ditanya tentang orang-orang tersebut, mereka orang-orang yang dikasihi oleh Allah, apa kata Rasulullah? Idza ru'u dzukirallah. Kalau kalian pandang mereka, kalian akan ingat Allah. Kalau kalian pandang mereka, kalian akan mengingat Allah. Hingga keinginan para sahabat hanya satu bersama Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah. Apa yang kurang dengan beliau? Beliau asyarah mubasysyarun bil jannah, dijamin surga oleh Allah. Secara umum seluruh sahabat dijamin surga oleh Allah. Wa kullan wa'adallahul husna. Banyak sahabat dijamin oleh Rasulullah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab termasuk orang yang disebutkan dalam sebuah ungkapan Nabi Muhammad, 10 orang yang dijamin surga oleh Allah dan oleh Rasulullah. Dan banyak lagi. Dengan jaminan-jaminan tersebut, ketika beliau di akhir-akhir usianya, beliau panggil putra beliau, Abdullah bin Umar, ya Abdullah, datanglah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Katakan kepada dia bahwa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab meminta izin agar bisa dikubur di sebelah kedua sahabatnya, di sebelah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Maka datang mengatakan hal itu, kata Sayyidatina Aisyah, wallahi, demi Allah, saya sudah siapkan buat saya sebenarnya. Tapi kalau Amirul Mukminin yang meminta, saya berikan itu. Biarlah saya dikubur bersama istri-istri Rasulullah yang lainnya di Madinah, di bagian. Pulang Sayyidina Abdullah bin Umar bilang sama bapaknya bahwa kamu telah diizinkan untuk dikubur di sebelah kedua sahabatmu. Dengarkan jawaban Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Beliau bilang, demi Allah, ini yang selalu mengganggu hati saya, karena inilah keinginan terbesar saya. Saya ingin dikuburkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, ketika meninggal dunia disolatkan di masjidnya Rasulullah. Setelah sholat, pintu kamar Rasulullah terkunci tadi. Tapi setelah sholat terbuka pintu kamar tersebut sendirinya, dan orang-orang yang hadir di situ mendengarkan, masukkan kekasih bersama kekasihnya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar dikubur di situ, dan para sahabat mendengarkan bahwa ini juga permintaan Rasulullah agar beliau dikubur di sebelah beliau. Inilah keadaan sahabat Rasulullah yang mereka pikirkan bagaimana dekat dengan Nabi Muhammad, karena dekat dengan Rasulullah akan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masa demi masa semua masyarakat demikian. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan fi jannatin ma syagani min wasliha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Itu surga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan saya mau banget masuk surga. Surga itu ya, tidak ada yang membuat saya mau masuk, benar-benar kuat mau masuk surga, nggak mau masuk ke tempat lain. Kenapa? Apakah karena bangunannya
atau karena hurul ain, atau saya mau masuk surga itu sebab kekasih saya tinggalnya di sana, sebab Rasulullah tinggalnya di sana. Illa likaunil hibbi fiha khayyama, sebab di surga tempat tinggalnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka para sahabat Rasulullah tergila dengan Nabi Muhammad. Itu saat meninggal Rasulullah, ada satu sahabat lagi di tengah sawahnya, di tengah perkebunannya. Datang berita meninggalnya Rasulullah, langsung dilepas segala apa yang dia pegang. Dia doa pada Allah, ya Allah, kalau memang Nabi Muhammad meninggal, cabut penglihatan saya nggak mau lagi memandang setelah saya pandang Rasulullah. Saat itu dibutakan matanya oleh Allah. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya Allah, kalau Nabi Muhammad meninggal saat ini, cabut juga roh saya sekarang juga. Dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meninggal di saat itu. Karena mereka merasakan hubungan yang begitu indah dengan Rasulullah. Sayyidina Bilal bin Rabah setelah meninggal Nabi Muhammad nggak bisa tinggal di kota Madinah. Terkadang di sudut jalan beliau menangis. Kenapa? Teringat Rasulullah. Terkadang ke satu tempat, ke tempat lain teringat Rasulullah. Sampai akhirnya datang ke Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya ingin pindah dari Madinah. Kenapa saya tidak kuat tinggal di kota Madinah? Diizinkan keluar kota Madinah. Tinggal di daerah Suriah sana. 1 tahun setelah beliau meninggalkan kota Madinah, di malam itu beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Nabi mengatakan, Ishhad al-jafa ya Bilal, ama ana al-an antazurana. Wahai Bilal, sikap dingin macam apa pada dirimu ini? Tidakkah sekarang ini kamu sudah siap dan rindu untuk datang kepadaku di Madinah? Bangun Bilal di pagi hari, menangis sejadi-jadinya. Langsung dia siapkan kendaraan, dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, Bilal yang sudah tidak mampu mengendalikan dirinya minta izin untuk masuk ke kamar tempat kuburnya Rasulullah. Maka dia peluk pusara tersebut, dia tempelkan pipi beliau kanan kiri, dia menangis jadi-jadinya. Kalau orang mengatakan Bilal berlebihan, lah, inilah keimanan. Kalau orang mengatakan Bilal ini berlebihan, lah, ini adalah rukun daripada rukunnya kasih sayang. Gembira sahabat kedatangan Bilal di saat tersebut. Setelah beliau tenang, berkumpul dengan sahabatnya, datang Sayyidina Abu Bakar, ya Bilal, maukah kamu adzan? Sebentar lagi masuk waktu sholat, sebagaimana kamu adzan di masanya Rasulullah. Bilal mengatakan, ya Abu Bakar, saya tidak mau adzan di Madinah setelah meninggalnya Rasulullah. Karena saya terbiasa setelah adzan, saya datang ke pintu rumah Nabi Muhammad mengatakan, as-salah ya Rasulullah. Saya biasa bilang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, waktu sholat sekarang. Tapi setelah meninggal Nabi Muhammad, apa yang bisa saya kerjakan? Maka datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta juga, ditolak oleh Sayyidina Bilal. Di saat tersebut datang Al-Hasan dan Husain. Mereka berlari memeluk Sayyidina Bilal. Bilal pun memeluk mereka, merasakan aroma Rasulullah pada jiwa dan raga dua putra tersebut. Setelahnya Al-Hasan dan Husain meminta, ya Ammah, wahai paman kami, maukah kamu adzan seperti kamu adzan di masa kakek kami? Bilal pun terdiam,
mengatakan, tadi sudah diminta oleh sahabat yang besar-besar, saya tolak semua. Namun sekarang kalian berdua yang meminta. Kalau saya tolak permintaan kalian berdua, saya belum dapatkan bagaimana nanti ketika saya dihadapkan oleh kakek kalian, lantas Rasulullah bilang sama saya, ya Bilal, kenapa kamu tolak permintaan cucuku Hasan dan Husain saat itu? Maka Bilal pun naik ke tempat biasa dia azan. Ketika dia mulai mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kota Madinah gempar di saat tersebut. Ketika beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, seluruh masyarakat teriak, abu'itha Rasulullah, Nabi Muhammad bangkit kembali. Mereka berlari keluar dari rumah seluruhnya, mendatangi masjidnya Rasulullah. Dan Bilal pun ketika mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, beliau tidak kuat, beliau pingsan di saat tersebut. Disebutkan dalam sejarah, hari kota Madinah dilanda kesedihan, tidak ada yang melebihi hari itu setelah hari di mana meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bilal di antara figur sahabat yang demikian di akhir usianya, ketika istrinya mengatakan, wah karbah ala Bilal, kesian suamiku mau meninggal, entah bagaimana nasibnya, padahal jaminan Allah ada padanya. Tapi inilah manusia yang diberkahi, yang didekatkan kepada Allah. Semakin mendekat, semakin merasa tidak aman dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal mendengar hal itu. Keadaan sakaratul maut, manusia diambang dari dua hal, ridha Allah atau murka Allah. Karena iblis berusaha sekuat tenaga untuk mengganggu orang-orang tersebut. Apa kata Bilal pada istrinya? La, bukan itu. Bal wa tarabah gadan alga ahibbati Muhammadan wa hizbah. Ini sakaratul maut begitu indah, begitu nikmat, begitu nyaman saya mengalaminya. Kenapa? Karena dengan meninggal besok saya bertemu dengan kekasihku Rasulullah. Kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Dan pintu tersebut dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluas-luasnya. Bukan berarti kebersamaan hanya milik para sahabat Rasulullah. Mereka para sahabat, Nabi mereka Nabi Muhammad. Kita yang datang setelah sekian tahun, Nabi kita pun Nabi Muhammad. Allah membukakan pintu buat kita sebagaimana dibukakan pintu pada sahabat Rasulullah. Hingga Allah katakan dalam Al-Quran, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kalian ada Nabi Muhammad. Kita berkumpul, ada Rasulullah. Kita di rumah, ada Rasulullah. Kita di pasar, ada Rasulullah. Di kantor, ada Rasulullah. Allah yang bilang. Mana buktinya? Mana buktinya? Kita mungkin tidak merasakan bukti tersebut. Bukankah setiap sholat ketika kita tasyahud kita mengucapkan salam pada Rasulullah? Apa yang kita ucapkan? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ucapkan salam dengan dhamir kaf, anta. Ya. Dhamir anta, kamu, itu adalah dhamir orang kedua tunggal yang ada di hadapan kita. Assalamu alaika, kamu, dekat dengan kita. Karena kalau jauh pasti digunakan dhamir orang ketiga, huwa. Assalamu alaih, ya, kepada dia. Di mana? Entah di mana. Yang penting orangnya ketiga, tidak ada di tempat. Tapi kita sedang berbicara langsung, assalamu alaika, kepadamu ya Rasulullah. Di mana beliau? Dekat dengan kita.
Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam ya wajib. Terus apakah salam kita setiap hari kita sholat 5 waktu, salam kita lari begitu saja, tidak dijawab oleh Rasulullah? Mungkin kita belum perhatian tentang hal tersebut. Nabi tidak mau melepaskan kita jalan sendiri, karena Nabi ingin kita selamat. Salam kita dijawab oleh Rasulullah. Dan orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mereka dengarkan jawaban tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Kita bisa hidup dengan Rasulullah. Saat ini, jangan sampai kita pulang ke rumah, Nabi Muhammad kita tinggal di masjid ini. Jangan. Bawa pulang ke rumah. Itu pernah dalam satu peperangan, Nabi Muhammad membagikan bagian rampasan perang banyak kepada orang-orang Mekah. Sampai mulai timbul di dalam kelompok orang-orang Ansar, orang-orang yang menyebarkan isu fitnah, mengatakan ini Nabi Muhammad sudah banyak temannya kembali, akhirnya tidak memperhatikan kita orang Madinah. Namun para sahabat, mereka punya keberanian yang tinggi. Mereka tidak pernah menutupi apapun di hadapan Rasulullah. Dikirim satu sahabat minal Ansar ke Nabi Muhammad untuk bertanya akan hal itu. Maka Nabi bilang, apa yang saya dengar tentang orang Ansar, apakah itu benar? Benar ya Rasulullah. Ada berita begini, diceritakan semua. Lalu Nabi bertanya pada orang ini, kamu percaya dengan itu? Mungkin kalau kita menggambarkan dengan kondisi kita, ditanya, kita akan bilang, enggak, saya pasti dukung kamu ya Rasulullah. Tapi ini orang enggak, dia bilang, ya Rasulullah, saya bagian dari orang Ansar, saya sama dengan mereka. Ingin mendapatkan jawaban. Nabi bilang, kumpulkan orang Ansar di satu tempat, tidak ada yang kumpul kecuali orang Ansar. Datang Rasulullah. Ya ma'syaral Ansar, saya mendengar begini, betul? Terdiam semua. Lalu Nabi katakan, ya ma'syaral Ansar, siapa dari kalian yang akan berbicara? Tidakkah kalian mau berbicara mengatakan pada saya, ya Muhammad, ketika kamu diusir dari kampungmu, siapa yang menerima kamu? Ketika kamu dimusuhi oleh keluargamu sendiri, siapa yang menolong kamu? Ketika kamu diperangi oleh orang-orangmu, siapa yang menolong kamu? Nabi menyebutkan jasa orang-orang Ansar, sampai mereka pun menangis di saat tersebut, tidak mampu memandang pada Rasulullah. Ya ma'syaral Ansar, kalau kamu bilang demikian, saya akan bilang benar, kamu yang melakukan itu semua. Lalu Nabi menggambarkan dan memberikan berita yang menggembirakan mereka. Ya ma'syaral Ansar, apakah kamu tidak berbahagia? Apakah kamu tidak rela kalau orang-orang tersebut pulang ke rumah mereka membawa unta, membawa rampasan perang, tapi kalian semua pulang ke rumah, kalian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka serempak berteriak saat tersebut, radhina bihadza ya Rasulullah, kami terima bagian tersebut. Mereka bawa dunia, kami pulang bawa Rasulullah. Maka di tempat yang semacam ini, kita pulang nanti dari tempat ini bawa Nabi Muhammad. Mulailah hidup dengan Rasulullah, dengan ajaran Nabi Muhammad, dengan sunnah Rasulullah, sehingga apapun dari tubuh ini tidak tergerak, melainkan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Lisan kita jaga, jangan sampai bergerak berbicara hal-hal yang dimurkai oleh Rasulullah. Jangan gunakan lisan untuk mencaci atau memaki. Gunakanlah lisan untuk memperbanyak zikir dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama-ulama kita untuk melaknat syaitan saja dia nggak mau. Kenapa?
Dia bilang, ngapain saya melaknat? Saya habiskan waktu sekian, mending untuk berzikir pada Allah. Toh dia sudah terlaknat, dilaknat atau tidak dilaknat. Ini keadaan mereka. Hingga akhirnya hidup mereka dengan Rasulullah tanpa batas. Saya teringat di akhir ucapan saya ini tentang ulama besar yang datang dari Padang sini, Syekh Yasin Al-Fadani, muhaddits, musdid zaman. Di masa beliau semua sanad hadis kembali kepada beliau. Orang besar, diakui oleh dunia, orang yang merasakan kalimat ma'ahu Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, bersama dengan Rasulullah. Ini kejadian diceritakan oleh Dr. Agil Al-Munawwar, mantan menteri agama. Beliau saat itu berceramah di pondok pesantren As-Saulatiyah di dekat tempat kami. Beliau cerita bahwa ketika beliau tugas akhir, beliau mengambil keilmuan hadis. Ada satu hadis beliau tidak dapatkan di mana maraji'nya, di mana kitab sandarannya. Semua selesai, tinggal satu saja hadis. Maka akhirnya dengan keputusasaan orang-orang mengarahkan beliau untuk mendatangi Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah saat itu. Datang ke beliau, ditanya, mana hadisnya, kata Syekh Yasin, tunjukkan. Lantas Syekh Yasin bilang kepada beliau cerita, dia bilang pada saya, ya sudah, kamu pulang, nanti saya tanya kepada sahibul hadis. Saya tanya dengan sahibul hadis. Sayyid Agil Al-Munawwar bilang, saya bingung apa maksud kalimat beliau sahibul hadis. Saya pulang semalaman gak tidur, memikirkan kalimat sahibul hadis, apa maksudnya? Siapa yang mau ditanya oleh beliau? Sampai besok harinya, di waktu yang ditentukan, dia bilang, saya datang. Ketika saya bertemu dengan beliau, beliau tersenyum. Beliau katakan, absyir ya waladi, ambil kabar gembira. Sahibul hadis bilang untukmu bahwa hadis yang kamu tulis itu adanya di kitab anu, cetakan tahun sekian, ini kitab adanya di perpustakaan anu, letaknya di lemari sekian, di roof, di tingkat nomor sekian. Semua digambarkan dengan jawaban Syekh Yasin tersebut. Dia bilang ini dari sahibul hadis. Beliau bilang, saya mendengarkan itu, air mata mengalir, baru merasakan ternyata yang dimaksud sahibul hadis. Beliau bertanya langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan benar, beliau bilang, saya datangi perpustakaan tersebut, gak pakai repot. Saya datang, saya buka bukunya sampai halaman, sampai baris dikatakan semua. Saya temukan, akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir tersebut. Walladzina ma'ahum, bersama Rasulullah. Dan kita pun mampu untuk bisa bersama Nabi Muhammad. Mulai sekarang, janganlah kita disibukkan dengan hal lain, melainkan dengan Rasulullah. Alhamdulillah, antum punya buya di sini yang bisa mengarahkan, setiap minggunya belajar, gitu. Orang zaman sekarang mencari guru susah, sulit, tapi Allah datangin. Buya tinggal di tengah-tengahnya antum. Alhamdulillah, ambil kesempatan ini. Ambil kesempatan ini. Jadikan jembatan untuk mendekat pada Allah, mendekat pada Rasulullah, dan ajak keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita untuk hadir di majelis yang indah semacam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memasukkan kita ke dalam kalimat walladzina ma'ahu, bersama Rasulullah. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita di muka bumi ini, di saat ini kita bertemu, mudah-mudahan membuahkan pertemuan kita dengan Nabi Muhammad nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak, ij'alna man yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.